dengan Ibu Feralai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 7 khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum lebih jauh lagi kita belajar, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini adalah tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari. Yaitu 1. Siswa dapat memahami bentuk dalam ragam gerak tari. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk dalam ragam gerak tari. 3. Siswa dapat mengidentifikasi jenis gerak tari. 4. Siswa dapat memahami jenis gerak tari. 5. Siswa dapat membandingkan jenis ragam gerak tari. 6. Memahami nilai estetis ragam gerak tari. 7. Mengkomunikasikan ragam gerak dasar tari dengan lisan maupun tulisan. Bentuk gerak tari. Bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari. Menurut Autad, merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi tari menghasilkan bentuk keseluruhan. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis yang tanpa proses penyatuan ini bentuk tersebut tidak akan terwujud. Keseluruhan atau kesatuan bentuk itu menjadi lebih bermakna daripada beberapa bagiannya yang terpisah. Proses menyatukan untuk memperoleh bentuk itu dinamakan komposisi. Berdasarkan dari pengertian bentuk pada tari, maka dapat disimpulkan bentuk tari berdasarkan geraknya, yaitu A. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau wanta. Seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan nelayan, dan tari bondan yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Seperti yang terlihat di dalam gambar tersebut. Yang kedua, tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis. Biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi, contohnya tari topeng kelana, tari serimpi, tari bedaya, seperti yang ada di dalam gambar ini. Sekarang kita melihat tentang jenis gerak tari. Gerak tari yang indah berasal dari proses pengolahan yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan distorsi atau pengubahan, sehingga lahirlah dua jenis gerak, yaitu sebagai berikut. 1. Gerak murni atau disebut gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Yang kedua, gerak maknawi atau gestur atau gerak tidak wantah adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Misalnya, gerak ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat pada geraknya.
Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan dengan pendengaran atau auditif. Nilai estetika secara visual berdasarkan dari gerak yang dilakukan, sedangkan secara auditif berdasarkan iringan tarinya. Gerak pada tari merak misalnya merupakan ungkapan keindahan dari gerak-gerik kehidupan burung merak. Keindahan tersebut dituangkan dari gerak satu ke gerak lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh seperti dalam gambar. Demikian juga tari yang berkembang di daerah Dayak terinspirasi dari kehidupan burung enggang. Kepala sayap enggang diwujudkan dalam bentuk gerakan yang gemulai tetapi cekatan dan tangkas. Kalian bisa lihat di sini ada tarian dari daerah Dayak. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan, di mana persepsi tersebut menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi atau perbandingan, diferensiasi atau pembedahan, analogi atau persamaan, dan sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya itu mengandung dan menghasilkan pengertian yang lebih luas serta dalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut juga dengan impresi. Apa yang dimaksud dengan impresi? Impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat dari persepsi, merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi para penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan, misalnya sedih, senang, dan lain-lain, yang dapat dikendalikan sebab tanpa adanya emosi maka tidak mungkin ada kenikmatan dalam seni. Keindahan yang ada dalam kesenian dan keindahan alam bisa dinikmati hanya oleh manusia yang bisa beremosi, yaitu yang perasaannya bisa digugah. Emosi dapat terjadi antara penari dengan penikmat ketika gerak sebagai bahasa komunikasi nonverbal dapat menghadirkan makna sesuai yang ingin disampaikan. Contohnya pada drama tari, ungkapan emosi dapat disampaikan secara nonverbal melalui desain dramatis atau nyanyian sebagai dialognya. Tugas siswa. Di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian harus mencari ada 7 tarian, nama tarian, kalian tulis di sini. Kalian mengamati gerak dari tarian tersebut. Lalu kalian membuat hasil dari pengamatan dikaitkan dengan nilai estetis pada gerak tari tersebut. Silakan kalian mengerjakan tugas ini dan silakan kalian mencari jenis-jenis tarian boleh melalui YouTube dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran seni budaya kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran seni budaya lainnya. Terima kasih.